berkebutuhan khusus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita mulai. Selamat datang yang baru saja bergabung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sebentar, saya izin mau nge-share dulu ya di beberapa akun. Sebentar teman-teman. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, di pagi yang bahagia ini, yang ceria ini, Allah masih memberikan kelimpahan rizki yang begitu luar biasa dahsyat. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar rasa syukur. Bukan hanya dengan melalui lisan kita ucapkan Alhamdulillah saja, tapi kemudian kita benarkan di dalam hati kita dengan meyakini bahwa rizki Allah begitu dahsyat luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan kita wujudkan dengan perbuatan kita. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Allah adalah menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa dan selalu mengarahkan setiap perbuatan kita setiap saat, setiap harinya dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita gunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Kita gunakan jari-jari kita untuk share status kebaikan. Kita gunakan jari-jari kita ya untuk membuat status-status yang mengajak kepada kebaikan orang lain. Kalau teman-teman hobi ngonten, jadikan hobinya ini hobi yang bermanfaat untuk kepentingan akhirat kita. Bukan hanya sekedar hobi yang sia-sia. Jadi semua aktivitas kita, perbuatan kita bisa kita arahkan untuk kebaikan atau sebaliknya untuk kemaksiatan, untuk perbuatan yang mengundang ya murkanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, dalam sebuah sesi terapi dan akun Terapi Langit. Kita pagi ini live di 2 akun ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Iya betul. Ini khusus hari Senin dan Kamis ya. Itu live-nya barengan. Live barengan di 2 akun. Di 3 akun malah. Di 3 akun. Akun Coach Mufti sama dengan akun Terapi Langit. Terus kemudian akun yang kedua adalah akun Child Dream Official.
Jadi silakan teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau mau nonton dua-duanya boleh, silakan pakai dua handphone dipajang gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa multitasking. Atau kalau pakai headset gitu kan, tancepin dua-duanya, satu masukin di telinga kanan, satu di telinga kiri. Ini khusus Senin Kamis saja Kak Wakini. Ya, khusus Senin dan Kamis. Ini memang ada bentrok jadwal. Kalau mau dibedakan mungkin saya yang ngalah ya. Karena waktu beliau Ustadz Amri di akun Child Dream, di akun khusus pembahasan anak dan masalah rumah tangga, ini beliau jadwalnya padat. Jadi setelah sekitar jam 7 beliau ada agenda. Jadi ketika Senin Kamis, bagaimana kalau jadwal saya mungkin sekitar jam 8. Ya. Khusus Senin Kamis. Saya ada rencana mengganti jadwal ya khusus Senin dan Kamis itu sekitar di atas jam setengah 8. Karena biar teman-teman nanti bisa mengikuti live streaming di akun yang satunya ya, akun Child Dream. Saya tunjukkan dulu teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu akunnya seperti apa. Teman-teman ketik saja Child Dream Official, ketik CHIL ya. Ketik CHIL, maka di situ akan langsung muncul Child Dream Official. Kelihatan teman-teman ya? Kalau nggak kelihatan sebentar, saya balik dulu videonya. Nah, seperti ini. Yang paling atas ya, Child Dream Official. Kemudian, nah di sini juga sedang live ya, sedang live di sini. Nah, ini pembahasannya khusus pembahasan anak. Ya, pembahasan anak. Ini tim kami juga ya. Ini tim kami, jadi ini khusus pembahasan anak. Silakan teman-teman nanti bisa memilih ya. Pilih aku atau dirinya. Begitu ya. Jadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kesiangan ya. Khusus Senin Kamis saja. Khusus Senin Kamis nanti silakan teman-teman bisa memilih apakah mau di akun anak atau di akun terapi langit. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita mendapatkan kabar gembira, mulai ada pencerahan ya di setiap masalah kehidupan kita. Apapun masalah teman-teman, insya Allah kita akan bersama-sama selesaikan dengan perantara Al-Quran. Waalaikumsalam teman-teman, Kak Ina, Kak Sunarti, Kak Pasaman, Tuna Asmara, tetap setia. Oh di sini, alhamdulillah. Ya, tapi tetap penting loh, Kak Pasaman. Ini Kak Pasaman nama aslinya siapa sih? Saya lupa terus ya, karena terlalu banyak di sini. Yang saya tangani konsultasinya, justru masih Tuna Asmara, ya silakan pantaskan diri dulu gitu loh. Pantaskan diri dulu untuk menyiapkan bekal terbaik untuk nantinya mendidik anak-anak. Ya, waalaikumsalam Kak Hadin, Kak Nining. Yuk kita mulai menyimak ya. Yang baru saja bergabung. Silakan teman-teman bisa pilih akun terapi anak atau akun ini terapi langit. Dua-duanya adalah kami yang kelola ya. Dan di akun terapi anak ini beliau Ustadz Amri yang insya Allah akan share tentang bagaimana cara mendidik anak dengan sesuai dengan syariat Islam gitu. Oh, Kak Ari Margana. Oh, siap. Siap Kak Ari ya. Mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi ya, menjalin ukhuwah, dan kita insya Allah nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aku pilih bisnis. Loh, maksudnya pilih bisnis, kita di sini sedang tidak membahas bisnis ya, Kak Wawa. Kalau pembahasan bisnis itu di luar TikTok. Begitu. Oh ya, insya Allah kalau Senin ya. Senin berarti nanti siang, teman-teman. Nanti siang itu jadwalnya jam 1 ya. Jam 1 kita meeting Zoom. Oke ya, jam 1 kita meeting Zoom bagi yang ingin membangun bisnis, bagi yang ingin berusaha ikhtiar untuk bisa keluar dari jeratan hutang. Dari hutang yang menghimpit. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agar anak saya nurut mengerjakan sholat. Kak Mama Raffi. Nah, ini silakan Kak Mama Raffi pindah akun. Silakan pindah kelas. Ya, untuk masalah anak silakan pindah ke akun Child Dream. Oke? Ke akun Child Dream. Child Dream Official sekarang ini sedang live. Khusus pembahasan masalah anak. Silakan pindah kelas yuk. Silakan ke sini. Ini akun terapi langit juga ya. Akun terapi langit juga khusus masalah rumah tangga, khusus masalah anak, pindah ke sini.
Itu. Jadwalnya padat merayap. Iya, betul. Makanya kemudian kita ingin merekrut satu persatu tim yang insya Allah nanti saya berikan arahan ya sehingga sesuai dengan visi misi terapi langit seperti itu. Bagaimana caranya ikuti Zoom meeting Kak Helin? Gabung dulu grupnya. Grupnya itu ada di sini di terapilangit.com ya. Silakan gabung grup. Gabung grupnya nanti insya Allah akan kita informasikan linknya nanti siang ya sekitar jam 1 sampai jam setengah 3. Oke, pakai 2 HP, alhamdulillah. Atau teman-teman kalahkan salah satu ya, milih akun Terapi Langit atau akun anak. Nanti yang satunya kalau ketinggalan, kita upload kok. Kita upload rekamannya di YT. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketinggalan. Begitu. Baik teman-teman, ya. Kenapa kemudian kita berusaha untuk menghidupkan banyak akun? Saat ini resign. Oke, arahannya jalankan bisnis Kak Diana. Mendesak butuh uang, mohon arahannya ya. Jadi silakan teman-teman jalankan bisnis. Bisnis yang paling cepat itu adalah bisnis yang orientasinya adalah jualan. Zoom-nya jam 1 Kak Wawa. Kak Wawa 2011, Zoom-nya jam 1 ya. Jam 1 sampai jam setengah 3. Mudah-mudahan nanti siang. Nanti kita share infonya di grup. Teman-teman yang saat ini dalam kondisi terdesak, ingin melunasi hutang, ingin segera umroh, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin ada hajat tertentu, misalkan membeli rumah secara cash, ingin beli kendaraan untuk kebutuhan yang mendesak, maka teman-teman saya sarankan jalankan bisnis ya. Tapi kita saat ini sedang tidak membahas tentang bisnis. Jadi ini hanya sekedar informasi, insya Allah nanti jam 1 kita share linknya. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus menjalankan bisnis? Karena banyak sekali melalui Zoom-nya di mana? Zoom-nya yang melalui Zoom Kak Ida. Nanti linknya kita share ya di grup. Linknya kita share di grup. Nah, ternyata pertemuan waktu lalu sekitar hari Kamis, atau hari Rabu ya, hari Rabu, itu yang hadir sedikit sekali. Sekitar 80 orang. Karena mungkin banyak di antara teman-teman yang mungkin belum menyimak informasinya ya. Itu. Nah, maka insya Allah ini segera saya informasikan yang ingin belajar bisnis, ingin melunasi hutang, ya, saya informasikan jam 1 nanti. Silakan gabung ke dalam grupnya. Karena banyak ibadah-ibadah di dalam Islam ini membutuhkan dana, teman-teman. Butuhkan biaya yang tidak sedikit. Gitu ya. Termasuk untuk pendidikan anak. Pendidikan anak sekarang, oke, jam 10 sudah kita share kok. Linknya jam 10 sudah kita share. Pembahasan bisnis dan bebas hutang. Nah, banyak sekali ibadah-ibadah di dalam Islam ini yang membutuhkan biaya. Termasuk dalam urusan mendidik anak ya. Mendidik anak ini butuh biaya besar loh teman-teman. Dari mulai nutrisi, gizi yang cukup untuk anak. Ini tidak murah. Butuh beli vitamin ya, makanan-makanan yang bergizi. Bebas dari micin dan zat-zat yang seringkali melemahkan otak, melemahkan fisik. Terus kemudian sekolah, belum sekolahnya ya. Sekolah ini hari ini semakin mahal. Apalagi yang ya SDIT. Jadi sekolah-sekolah yang memang dia berbasis pondok pesantren, berbasis pendidikan Islam, ya, full day, ya, boarding school. Ini yang sekolahnya sampai sore, bahkan sampai mondok. Ini hari ini mulai naik terus dan kita perlu menyiapkan dana untuk pendidikan anak-anak kita. Makanya teman-teman, saya membuka banyak channel dari mulai channel anak, sekarang lagi live, silakan teman-teman nanti cari Child Dream. Terus kemudian channel untuk bisnis, ya, Pejuang Firdaus, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kita kuat di segala lini teman-teman. Ya, saya baru 2 Kak Melati, ya, usia sekitar kelas 5 sama 6 SD. Belajarnya saya sekolahkan di Kutab, ya, Kutab Darussalam di Yogyakarta. Kutab ini metode sekolah yang paling mendekati ya, metode pendidikan zaman sahabat. Begitu. Ada live terapi langit. Iya, jadi live-nya dia ada live-nya 3 kita ya. Live-nya 3. Terapi langit, kemudian Coach Mufti, dan satunya Child Dream. Silakan teman-teman nanti bisa pilih. Nah, teman-teman kita buka channel bisnis, channel anak, ya, kemudian terapi keluarga. Tujuannya adalah
agar kita kuat di berbagai lini kehidupan. Secara akidah kita kuat, teman-teman ya. Kita semakin yakin dengan Allah Azza wa Jalla, satu-satunya ilah atau Tuhan yang wajib dan berhak kita sembah. Terus kemudian kuat bukan hanya akidahnya saja, tapi kita juga kuat di dalam membangun masalah rumah tangga. Kita bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terus kemudian kita juga kuatkan finansial kita melalui channel bisnis. Bagi teman-teman yang tidak tertarik bisnis, ya silakan teman-teman bisa fokus dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan Allah kuatkan finansial teman-teman. Terus kemudian kita kuatkan semuanya pokoknya ya. Termasuk sebetulnya perlu kita sarankan teman-teman kuatkan secara fisik. Nah, mohon doanya ya dalam mungkin di tahun 2025, 2026 ya, kita bisa bersama-sama membangun sarana prasarana olahraga teman-teman yang menjadi sunnah Rasulullah. Ada berkuda, memanah, berenang. Dan ini hari ini jarang sekali generasi Z ya, Gen Z ini yang kemudian menyukai olahraga berkuda dan memanah. Padahal ini punya efek yang luar biasa teman-teman ya. Insya Allah nanti kita sinergi bareng lah untuk bisa membangun sarana dan prasarana untuk bisa membangun kekuatan fisik, membangun kekuatan akidah, begitu ya, membangun kekuatan finansial. Bisa hadir lagi bentrok dengan pekerjaan ya, silakan teman-teman nanti bisa atur ya, bisa atur waktunya, jadwalnya untuk bisa bekerja, berbisnis dan menyimak materi-materi yang insya Allah akan kita share setiap harinya. Nah, teman-teman kita perlu memperhatikan generasi muda saat ini, termasuk teman-teman ya yang jomblo-jomblo yang tergabung di dalam komunitas jombloisme, komunitas tuna asmara, yuk mulai perhatikan kelak ketika nanti membangun rumah tangga. Anak sekarang luar biasa aktifnya. Yuk Kak Wiwi bisa pindah yuk. Bisa pindah ke akun satunya, ke akun Terapi Langit. Anak, khusus anak, hari ini sedang live juga. Maka teman-teman yang akan bersiap menyiapkan rumah tangga, menyiapkan generasi terbaik, dikonsep dari sekarang dong. Dikonsep dari sekarang, jangan asal-asalan yang penting nikah, yang penting seneng, yang penting membangun rumah tangga, membangun keturunan, ya menciptakan generasi yang hanya sekedar pinter dari sisi intelijensi dunia saja. Pinter dari sisi pelajaran-pelajaran akademik, fisikanya bagus, kimianya bagus, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, semua itu sia-sia kalau Al-Qur'annya nol, tidak punya hafalan sama sekali, tidak paham bagaimana cara wudhu yang benar, atau bahkan malas menjalankan sholat. Jangan sampai kita membangun keluarga asal-asalan ya teman-teman. Yuk mulai perbaiki yang sudah terlanjur menikah, dan Allah titipkan dengan pasangan yang seadanya, yang mungkin jauh dari ekspektasi kita. Jangan menyesal, masih ada cara dan jalan untuk memperbaiki diri teman-teman, dan memperbaiki keluarga. Termasuk yang belum membangun keluarga nih. Ayo ya, bangun keluarga. Kalau dengerin saya sama nggak dengan dengerin ngaji, insya Allah ya teman-teman. Jadi, tetapi mohon maaf, kajian saya ini bukan kajian yang mendalam ya. Kalau teman-teman ingin kajian yang mendalam, itu nanti silakan teman-teman pilih ustadz-ustadz yang memang berkompeten. Ya, banyak sekali ustadz di sekitar kita yang ya, ustadz-ustadz kita yang bergentayangan di luaran sana begitu ya, yang bertebaran, yang bisa kita pilih dan kita ambil ilmunya secara mendalam. Kita tidak menggunakan keranjang kuning ya, Kak Sehati. Jadi kalau kajian kita, insya Allah ini kajian yang ringan-ringan, dan fokusnya adalah terapi teman-teman, terapi hati. Jadi memang sengaja kita tidak mengkaji secara mendalam begitu. Kalau ingin kajian mendalam, saran saya bukan melalui TikTok kok, ya, tidak melalui TikTok, tetapi melalui kajian secara talaki. Talaki itu secara langsung. Secara langsung itu tatap muka. Karena di situ ada banyak keutamaan yang bisa kita ambil. Ada adab menuntut ilmu ketika mendengarkan kajian, ya. Beda dengan di TikTok. Kita tidak bisa menegakkan adab menuntut ilmu, ya. Bisa sambil rebahan, bisa sambil ngemil apa gitu kan, macam-macam dan seterusnya. Tapi kalau ketika kita ngaji secara talaki, secara langsung, baik itu dengan sistem liko atau halakoh ya, membuat lingkaran, atau mungkin taklim secara umum,
secara massal, maka di situ ada adab-adab yang bisa ditegakkan, dan adab ini merupakan nilai pahala tersendiri, teman-teman. Ya, beda dengan di TikTok, kita bisa mungkin sambil cuman pakai daster, ya kan, mungkin sambil apa, ngemil kelapa gitu kan, dan seterusnya, ngemil alpukat, ya, ngemil nasi tumpeng begitu. Nah, maka di sini saya sarankan, ya, nah ini teman-teman bisa mengikuti ya kajian-kajian yang insya Allah banyak di TikTok begitu. Nah, maka kajian-kajian ini dalam rangka menambah keilmuan kita, ya. Nah, silakan nanti kalau yang ingin mengkaji ya secara mendalam, nanti saya sarankan ya di grup, nanti seringkali nanti akan saya berikan saran akun-akun yang insya Allah recommended lah. Jadi jangan sampai kita salah ngaji ya. Jangan sampai kita salah ngajinya ngemil singkong. Siap Kak Lela. Ya, jangan lupa cocolannya ini pakai kecap ya, biar ada variasi hidup. Nah, teman-teman, jangan sampai kita salah ngaji, mengambil keilmuan dari orang-orang yang salah, yang mereka mungkin ya ustadz-ustadznya masih begini sebagai ahli hisab begitu ya. Ini saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak respect terhadap ustadz-ustadz yang mereka judulnya ustadz tapi kemudian masih sebagai ahli hisab. Karena ya, ini kalau saya sendiri mengambil pendapat, rokok itu diharamkan di dalam Islam. Jadi rokok ini diharamkan di dalam Islam, tapi banyak di antara kita yang kemudian memakruhkan. Oh, cuma makruh kok. Ya walaupun makruh, ya kan? Walaupun makruh, sebetulnya kalau teman-teman mengambil hukum yang makruh, itu seharusnya tetap ditinggalkan dong, gitu ya. Kalau ingin naik derajatnya, naik levelnya, begitu. Nah, terus juga, iya, banyak yang ngaku-ngaku sebagai ya Habib dan seterusnya. Terus betul sekali ya, mubazir. Terus kemudian banyak yang mereka begitu gemar joget-joget ya. Kita tidak menuduh satu pihak, tapi ini untuk perenungan saya sendirilah. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang yang sukanya joget-joget begitu. Terus kemudian apa istilahnya, campur baur kajiannya jadi satu. Ikhwan, akhwat, laki-laki, perempuan jadi satu, itu banyak teman-teman kajian-kajian seperti itu. Gitu ya. Oh, sudah jam 6.35. Sedikit saya ingin sampaikan tentang beratnya membangun generasi saat ini ya. Jadi teman-teman, saya sarankan memang juga menyimak akun Child Dream. Begitu. Alhamdulillah setelah menikah mulai berhenti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Dan memang tips untuk berhenti merokok itu kita harus menjauhi komunitas atau teman-teman yang mereka sukanya ngerokok. Begitu ya. Yang suka senam terus di-up, ya jelas ini kalau perempuan ini kan jelas itu sebuah pelanggaran ya. Pertama, ada nggak senam pakai gamis lebar, pakai hijab, pakai cadar? Kan rata-rata kalau senam ini kan bajunya ketat ya. Bajunya ketat, terus kemudian membentuk lekuk tubuh, terus kemudian diiringi ya musik-musik yang ngebeat gitu ya, jeduk gitu. Nah, maka ini teman-teman pelanggaran syariat. Kalau mau senam silakan di rumah, jangan diekspos ya. Tidak perlu dengan menggunakan musik-musik begitu. Insya Allah tidak mengurangi kekhusyukan senam begitu ya. Sama aja joget, betul. Apalagi kalau ditonton orang lain yang bukan mahramnya begitu. Nah, ini termasuk bukan hanya fokus kepada diri kita ya teman-teman. Kita juga fokus pendidikan kepada anak-anak kita. Mulai dari sekarang kita pelajari mendidik anak seperti apa. Karena zaman sekarang dengan zaman dahulu ini berbeda luar biasa. Jadi dari mulai fisiknya berbeda, ya, fisiknya berbeda, terus kemudian tantangannya berbeda. Fisik anak-anak zaman dahulu ya, itu kuat-kuat kan, seperti kita zaman dahulu, ya. Permainannya permainan luar ruang semua, betul nggak kira-kira? Ada permainan gobak sodor, ya, terus kemudian petak umpet, loncat tali, sunda manda. Teman-teman, ada yang tahu permainan-permainan itu? Gen Z barangkali tidak tahu ya permainan-permainan semacam itu. Taunya mungkin
apa tuh Mobile Legend, ya kan? Main kelereng. Oh, ini loh, Kak Pasaman masih tahu main kelereng, iya kah? Bukankah Gen Z Kak Pasaman ini? Jadi, oh ya, zaman kita semua. Jadi fisiknya kuat-kuat. Karena apa? Terlatih bermain di luar ruang. Di luar ruang, lari-lari sana kemari, ya kan? Bayangkan anak zaman sekarang mainnya Mobile Legend dengan handphone begini. Jadi fisiknya dari sisi fisik saja itu lemah. Jadi dari sisi fisik saja lemah hari ini, ya. Flu sedikit, UGD. Terus kemudian demam sedikit, langsung ICU begitu. Terus kemudian kesandung sedikit, amputasi gitu ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu begitu. Jadi begitu lemah dalam fisik. Belum lagi ketika pendidikan. Ketika pendidikan gimana? Ketika pendidikan di sekolah misalkan, di pondok-pondok di sekolah gagal menghafalkan, misalkan hafalan ini Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq misalkan, atau mungkin hafalan ayat kursi. Kemudian dicubit, dipukul sama gurunya, sama ustadznya. Kamu, ayo yang lebih rajin. Ya. Terus laporan ke orang tuanya, Pak, Bu, saya dipukul ustadz. Kenapa? Saya nggak hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nggak hafal ayat kursi. Ditambah dulu kan. Ditambah sama orang tuanya, pok gitu. Kamu belajar yang benar biar kamu bisa rajin, bisa hafal. Hari ini teman-teman, hari ini apa yang terjadi? Ketika seorang ustadz, seorang guru menghukum muridnya, ayo hafalkan ayat kursi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahu la ilaha Allah. Kamu hafalan yang benar. Ya, dipukul sama ustadznya, sama gurunya. Laporan, Pak, Bu, aku dipukul ustadz. Kenapa? Enggak hafal ayat kursi. Kurang ajar gurunya. Kurang ajar. Langsung lapor polisi, betul. Lapor polisi. Ya Allah, zaman berbeda, teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan kita bisa kuat dengan zaman yang semakin edan. Begitu, gurunya dilabrak, dilaporkan. Itulah zaman now. Ya, mudah-mudahan kita bisa membangun keluarga kita lebih baik. Kita targetnya bikin sekolah ya, teman-teman. Ada yang mau bikin sekolah bareng-bareng? Saat ini yang sudah berjalan adalah pondok. Ya, pondok pesantren yang mudah-mudahan nanti juga akan kita share, kita ajari para santri ini ilmu berbisnis, ilmu berwirausaha, ilmu digital marketing, online marketing. Ya, menarik sekali. Jadi kita bekali calon-calon ustadz, calon-calon dai ini dengan kekuatan bisnis juga. Karena banyak di antara sahabat, ya, sahabat Nabi ini mereka pebisnis luar biasa. Yang banyak di antara para sahabat ini gagal miskin. Gagal miskin loh, padahal doanya minta dimiskinkan. Ya, seperti halnya Abdurrahman bin Auf, ini doanya minta miskin. Kenapa? Ketika mendengar bahwa orang kaya ini lebih telat masuk ke dalam surga, lebih duluan masuk surga ini orang-orang miskin, gitu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini minta kepada Allah untuk dimiskinkan, tapi selalu gagal miskin. Kenapa? Ya, karena Allah benar-benar menitipkan harta yang luar biasa kepada beliau, begitu. Ketika kemudian beliau ingin miskin ya, dengan cara apa? Membeli kurma busuk. Jadi waktu itu ada seorang pedagang yang dia sudah sedih begitu luar biasa, kurmanya busuk, akhirnya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Dengan tujuan apa? Biar hartanya habis. Wah, sudah miskin nih. Alhamdulillah sudah miskin. Ini doa yang tidak pernah kita ucapkan ya, doa untuk meminta kemiskinan. Ini hanya Abdurrahman bin Auf yang kemudian berani meminta miskin kepada Allah. Tapi kemudian ketika Abdurrahman sudah menguasai semua kurma busuk dan hartanya digunakan untuk membeli kurma busuk, tiba-tiba ada salah seorang utusan ya, utusan dari pasukan raja yang waktu itu mencari apa? Mencari obat penyakit langka yang hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Lalu tanya, adakah di sini yang menjual kurma busuk? Semuanya menunjuk. Itu hanya dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf.
Akhirnya kurma busuknya ini kemudian dibeli lagi oleh utusan raja tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin yang kesekian kalinya. Gitu ya. Kutab setara SMA di Imam Bukhari Solo belum mampu bayar. Ya, betul ya. Biasanya tinggi-tinggi. Oke, teman-teman, kita mulai. Yuk. Kita mulai terapinya. Bismillah. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan di pagi ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa mendapatkan manfaat dari terapi Al-Quran, semakin bersih hati kita, semakin sehat fisik kita, ya. Allah limpahkan berbagai macam keajaiban. Ya, belum terlambat Kak Syafrida, ini baru mau mulai, ya, baru mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dimatikan ya kolom komentarnya, kayaknya nggak terlalu lama ini, karena banyak yang mungkin ya sibuk bekerja, sibuk menyiapkan bekal untuk anak. Ini hari Senin ya. Yuk, nggak usah dimatikan ya. Atau tetap dimatikan kolom komentarnya, teman-teman. Oke, siap. Silakan berwudu dulu ya. Silakan berwudu terlebih dahulu. Silakan berwudu terlebih dahulu. Sudah? Oke. Wah, matikan, nggak usah. Matikan, nggak usah. Mana yang betul? Oke, teman-teman. Saya bagi dua ya. Yang ingin kolom komentarnya dimatikan, silakan masuk ke akun Terapi Langit. Tapi yang tetap ingin komentar, silakan komentar di akun Coach Mufti. Ya, jadi seperti biasa saya bagi dua. Jadi yang ingin terapinya itu konsentrasi, fokus, khusyuk, silakan bisa pindah ke akun ke akun Terapi Langit. Tapi kalau teman-teman pengen komentar, gatel ya, pengen komentar, silakan pindah ke akun Coach Mufti. Saya live di dua akun, gitu. Kalau yang butuh tentang masalah keluarga, konsultasi masalah parenting, tentang anak berkebutuhan khusus, silakan teman-teman bisa pindah ke akun Child Dream Official yang saat ini pagi ini juga mengadakan live streaming di hari dan jam yang sama. Ya, sedikit saya informasikan. Silakan teman-teman di sini ya. Ini tim kami juga. Silakan nanti teman-teman bisa simak. Ini akun Child Dream khusus membahas masalah anak. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita mulai dengan kalimat positif ya. Energi positif ke dalam diri kita. Teman-teman bebas melakukan ini dengan mata terbuka atau terpejam. Silakan bebas. Silakan pegang dadanya. Tarik nafas panjang teman-teman. Langsung hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Tarik nafas panjang teman-teman. Kemudian hembuskan ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Oke. Ya, silakan. Masih posisi pegang dada. Ucapkan kalimat-kalimat berikut ini sambil tersenyum. Ya, walaupun teman-teman sedih, walaupun teman-teman galau luar biasa, teman-teman saat ini perasaannya nggak enak, ya paksakan tersenyum. Dengan tersenyum, ini insya Allah akan mengundang kebaikan-kebaikan. Dan senyum ini adalah sunnah, ya, senyum berpahala. Walaupun nggak ada orang di depan kita, nggak apa-apa senyum. Asalkan nanti ketika keluar jangan senyum-senyum sendiri, ya. Ayo senyum, senyum, ya. Paksakan, walaupun berat, walaupun hati menangis, walaupun hati terasa sakit luar biasa, ya jangan ucapkan itu. Jangan teman-teman biasakan sakit, gitu ya. Jangan teman-teman biasakan ucapan-ucapan negatif, ya. Tetap senyum, paksakan. Kemudian kita ucapkan Bismillah. Aku bahagia. Sambil tepuk-tepuk ya. Aku bahagia. Aku kaya raya. Aku sejahtera. Hatiku penuh dengan kedamaian. Hatiku penuh dengan kebahagiaan. Hatiku sejuk dan menyejukkan orang lain. Aku pemaaf. Aku cinta dengan kedamaian.
hatiku jauh dari rasa benci. Bukan aku kalau pembenci, bukan aku kalau pendendam. Badanku sehat, hatiku sehat, akalku sehat. Aku magnet rizki yang luar biasa. Aku magnet kebaikan. Segala kebaikan dan keajaiban mendekat ke dalam hidupku. Bismillah ya Allah, pada kesempatan pagi ini, aku siap menerima karuniamu lebih besar, lebih dahsyat. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas panjang teman-teman. Hembuskan lewat mulut. Ucapkan Astaghfirullahaladzim. Yuk teman-teman silakan. Yang saat ini sedang sakit hati, dadanya sesek, yang sedang kambuh asam lambungnya, yang sedang sakit perut, yang semalam nggak bisa tidur, pegang ya daerah tengkuk dan mungkin atau sini ya, di dahinya atau di ubun-ubun, atau pegang daerah manapun yang mungkin teman-teman terasa ada gangguan atau rasa sakit. Yang stroke silakan pegang kepalanya. Kalau memang misalkan kan biasanya stroke itu sebelah ya. Nah, tangan yang masih bisa diangkat silakan, atau minta tolong kepada istrinya, kepada saudaranya untuk ya memegang kita. Atau yang bisa, kalau yang stroke misalkan suaminya atau orang tuanya, silakan bisa dipegang di kepalanya. Dan jangan lupa siapkan air ya. Dan nanti airnya bisa diminum sekeluarga dan bisa dipakai untuk mandi. Silakan pegang dan fokus lihat jari tangan saya. Ya, teman-teman kita baca bareng Al-Fatihah, dan setelah bacakan silakan ditiup air. Ditiupkan ke airnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke badan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang puasa nanti tetap siapkan air ya, minumnya nanti ketika buka. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ya ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Terus teman-teman, yuk pegang perut, diusap. Tarik ke atas, teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Batuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk silakan pegang ya, pegang sebentar. Tunjuk ya,
pakai jari telunjuk. Pakai jari telunjuk silakan tunjuk ke dada seperti ini. Tunjuk ke dada ya. Waalaikumsalam. Silakan yang baru saja bergabung langsung saja ikuti. Ya, tunjuk ke dada teman-teman. Terus kemudian lihat diri kita. Lihat jari telunjuknya. Pas di ulu hati ya. Pas di ulu hati silakan tekan. Jangan terlalu keras. Cukup disentuhkan saja. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur gangguan penyakit ain, gangguan sihir yang ada di badan saudara-saudara kami. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar dari tubuh saudara kami. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. Yuk pegang pinggangnya teman-teman, pinggangnya pegang ya, pegang seperti ini, kemudian dipijit-pijit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya teman-teman, perutnya, bawah perut ya, bawah pusar, dipegang, diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat daerah, mohon maaf, daerah selangkangan ya, mentok di situ, bawah perut. Diusap seperti ini, diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر اللهم ربنا أذهب البأس وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا billahil aliyil azim. Ya teman-teman yang ngantuk luar biasa, tiupkan ya, bacakan bismillah, Allahu Akbar. Yuk, seperti berdoa teman-teman ya, posisi tangan seperti ini. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan. Kemudian la haula wala quwwata illa billah, tiupkan. Kemudian bismillahilladzi, yuk, bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi
syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Ya. Usapkan ke seluruh badan, ke kepala. Bismillah, bismillah, bismillah. Ke telinga, ke leher. Leher ya. Kemudian ke pundak, ke dada, turun ke perut, ke kaki. Kalau bangun tidur, tangan kebas. Ya. Ya, teman-teman, ini jarang ada yang olahraga ya. Yuk perbanyak olahraga teman-teman ya. Banyakin olahraga, minimal jalan kaki setiap pagi habis subuh tanpa alas kaki. Bagus, silakan teman-teman jalan di kerikil-kerikil. Ini terapi refleksi yang luar biasa ya. Di kerikil, di pasir, begitu. Ini insya Allah ya, sebagai sebuah bentuk terapi sambil zikiran. Bismillah, Allah Akbar, sambil jalan. Bismillah, Allah Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Terus peregangan teman-teman ya. Peregangan badan seperti ini. Terus kemudian ke atas, seperti itu. Ke kanan, ke kiri. Kalau teman-teman yang rata-rata terkena gangguan, ya, yang terkena gangguan itu biasanya yang jarang olahraga. Karena apa? Peredaran darahnya nggak lancar, ya. Peredaran darahnya nggak lancar, jadi di situ mengendap ada sesuatu yang jadikan sarang jin, begitu. Ya, habis subuh Kak Nismar, habis subuh atau setelah terapi ya. Yuk peregangan. Yuk sekarang yuk kita tuntun peregangan teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman, silakan. Kalau syaraf kejepit ikuti saja teman-teman. Yuk peregangan, ikuti. Ya air bisa diminum silakan. Kalau yang nggak bisa minum karena puasa, silakan. Gimana pakai olahraga? Gimana nih maksudnya? Mau olahraga ngurusin anak. Ya, ngurusin anaknya sambil olahraga. Ngurusin anaknya sambil olahraga. Gimana caranya? Misalkan ya sebetulnya tidak bisa disamakan ya. Wah, saya sibuk masak, bukankah ini sudah termasuk olahraga? Tetap berbeda sebetulnya ya. Tetap berbeda begitu. Kak Nelis 28 di daerah XT Square Kak. XT Square Terminal Lama gitu. Ya teman-teman, digerak-gerakan jari-jarinya. Ini penting ya. Gerak-gerakan jari-jarinya. Ya, ke depan seperti ini. Kemudian seperti ini. Berlawanan ya. Punggung ketemu punggung. Punggung tangan ketemu punggung tangan. Yuk silangkan. Ikuti. Kemudian sini. Seperti ini. Ditautkan. Apa tuh? Setelah 2 bulan ke olahraga semua terasa apa nih? Kak Indriani. Oke teman-teman ya. Terasa apa Kak? Bersambung tulisannya. Oh, terasa nggak enak mungkin ya. Kebas. Oke, yang kebas yuk. Sudah? Terus jari telunjuk. Terus jempol. Turunkan ke bawah. Jempol turun ke bawah. Yuk diputer. Siap putar. Ya, searah jarum jam ya. Ikuti. 1, 2, 3. Ya. Ore, banyak yang gagal. Ada yang berhasil? Jempolnya mengarah ke atas. Kalau yoga bolehkah saya selain jalan ikutan yoga? Hati-hati. Oh, nggak kelihatan. Oh iya, mohon maaf saya lupa live-nya di 2 akun. Ini ngakak kenapa ini? Banyak yang tertipu ya. Oke, ulang. Ulang ya. Yuk pemanasan dulu yuk. Ini saya agak menjauh biar semuanya bisa lihat. Yuk jari-jarinya ke depan sambil gerak-gerak ini ya. Ini lumayan melancarkan peredaran darah. Terus kemudian hadapkan punggung ketemu punggung. Terus kemudian silangkan, ketemukan. Muhammad Hamudi. Assalamualaikum, saya mau tanya apa obat untuk menyuburkan kandungan. Oh, menyuburkan kandungan nanti bisa pakai madu ya. Bisa pakai madu. Seperti itu. Terus kemudian nanti tergantung Kak
Hamudi. Ya, ikuti dulu terapi ini. Ya, teman-teman. Dikencengin ya, dikencengin. Sudah, disilangkan. Telunjuknya ke depan, turunkan lagi. Kemudian jempolnya turunkan ke bawah. Ya. Jempolnya turunkan ke bawah. Sudah siap? Diputar ya, searah jarum jam. Jarum jam ke arah mana? Ke arah kanan. Yuk, putar. 1, 2, 3. Ore, gagal semua. Nggak ada yang berhasil. Cuma saya yang berhasil. Kenapa kok saya berhasil ya teman-teman, gagal semua? Ayo, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Allah Akbar. Malah belibet. Kenapa bisa berbeda? Padahal caranya sama. Kok bisa? Ayo, kenapa? Ayo. Karena saya punya ilmu perdukunan. Dikerjain kayaknya. Gagal maning. Aneh gak bisa. Iya ya, aneh ya. Dicurangin. Ya, tahu rahasianya. Yang tahu rahasianya jangan bocorin ya. Yang tahu rahasianya jangan bocorin. Yuk, latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi. Ikuti apa yang saya perintahkan. Oke? Kata kuncinya apa? Ikuti apa yang saya perintahkan. Dicurangin gimana? Banyak yang nggak bisa ya. Oke. Malah kepelintir. Iyalah. Aneh ya, bikin penasaran ya. Oke, kapan-kapan kita tunjukkan lagi. Oi, jangan bocorin dong. Jangan bocorin rahasianya. Oke, teman-teman, yuk. Sekali lagi sebelum kita selesaikan. Sebelum kita selesaikan terapi pada pagi ini, yuk. Silakan teman-teman, latihan konsentrasi. Siap ya? Siapa di sini yang mau latihan konsentrasi? Biar meriset lagi kemampuan otak kita. Biar konsentrasi, nggak gampang pikun, hafalannya kuat, ya. Yuk latihan konsentrasi. Ikuti kata kuncinya. Yuk, ada yang bantu ikuti, diketik ya. Kata kuncinya adalah ikuti sesuai ya ucapan saya. Ikuti sesuai ucapan saya. Yuk, ada yang bantu ngetik. Ikuti sesuai ucapan saya. Siap ya? Yang saya ucapkan, siap. Terima kasih Kak Anora. Ya, terima kasih teman-teman. Ikuti sesuai ucapan saya. Yuk langsung ya. Langsung. Jangan kebanyakan mikir, langsung. Ikuti sesuai ucapan saya. Yuk, tangan kanannya silakan. Digerak-gerakan. Pegang. Begitu saya ucapkan pegang daerah tubuh tertentu, langsung ya. Langsung dipegang, jangan banyak mikir. Contoh misalkan, pegang dengkul. Nah, teman-teman langsung pegang dengkul. Gitu. Terus kemudian lepas lagi. Pegang dada. Seperti itu. Dengan cepat, nggak usah mikir. Yang banyak mikir, itu biasanya, ya, sehari-harinya, mohon maaf, agak slow respon. Oke? Gerakan juga, betul. Pakai tangan kanan. Yuk, sekarang pegang telinga. Terus, sekarang pegang pundak kiri. Terus kemudian sekarang pegang ubun-ubun. Lalu sekarang pegang dahinya. Dahi. Woi, kok malah pegangnya ngikut saya semua? Dahi itu mana? Sejak kapan dahi itu melorot ke bawah? Ya, dahi teman-teman. Dahi itu daerah mana? Dahi itu di sini. Bukan di sini. Kan saya bilang, ikuti sesuai ucapan saya. Iya kan? Ikuti sesuai ucapan saya. Tadi saya sudah, makanya saya minta teman-teman ngetik ya. Ikuti sesuai instruksi ucapan saya. Jangan ngikuti pegang sini. Woi, sejak kapan dahi melorot ke bawah? Ya kan teman-teman sering kali fokus ikut gerakan. Ya makanya saya ingin merusak konsentrasi teman-teman. Begitu ya.
tadi kata kuncinya nggak diperhatikan sih. Nah, begitu ya. Jadi banyak di antara kita yang, nah ini apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Banyak di antara kita yang seringkali ikut-ikutan tanpa mengetahui konsep begitu ya. Latah. Orang ada tren apa tuh yang buang-buang minuman ya. Buang-buang minuman kayak gini. Set, airnya terbuang. Walaupun itu air mentah misalkan ya. Tetap itu termasuk perilaku mubazir gitu. Nah, maka teman-teman jangan mudah ikut-ikutan ya, jangan mudah latah gitu. Oke teman-teman, ya insya Allah nanti setiap ulangi lagi, jangan diulangi dong. Ya nanti kapan-kapan kita ulangi ya teman-teman. Kapan-kapan kita ulangi. Ya, untung saya ngantuk. Maksudnya untung saya ngantuk. Ya teman-teman masih ada yang mual-mual, ini jangan-jangan ada di antara saudara-saudara kita yang masih mual-mual, kita malah bersenang-senang. Gimana sih? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Ini masih ada yang mungkin barangkali pusing, tapi kita malah senang-senang begini, kita malah mainan tangan, jari tangan gitu ya. Oke, aman ya, alhamdulillah ya. Yang masih mual-mual, masih muntah-muntah, yuk lanjutkan terapinya di grup. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ini ada yang baru join, masih penasaran dengan yang kepelintir. Astagfirullah. Aduh, jangan bikin saya ngakak teman-teman. Ada yang masih penasaran dengan tangan yang kepelintir? Oke, janganlah ya. Nanti nggak seru kalau kita bocorkan, begitu ya. Jadi dikerjain. Oke, setiap live nanti kita kerjain teman-teman. Kalau masih sakit hati disenyumin aja dulu. Teman-teman kalau sakit hati itu ya dibawa gerak, bawa jalan-jalan, bawa lari gitu ya. Terus kalau teman-teman nggak bisa ke gym, ke fitness, tempat fitness, ya jadikan angkat turunkan tabung gas. Ini lumayan bisa mengobatin penyakit hati loh. Banyak gerak itu bikin bahagia. Seperti itu. Atau angkat turunin galon. Ya. Teman-teman, ada dua cara. Ini sindiran bagi yang kelebihan berat badan. Ada di sini teman-teman yang mengalami kelebihan berat badan? Ada? Overweight? Yuk, komentar. Yang kelebihan berat badan, ada nggak? Dan ingin turun berat badannya? Ada? Ingin lebih langsing? Gitu. Ingin seperti gitar Spanyol. Ada? Gitar Spanyol? Gitar Spanyol itu gimana sih? Jadi begini. Oh banyak ya ternyata ya? Wah 65. Kalau katanya begini. Kalau 55 ini ibaratkan apa ya? Kalau 55 itu ibaratkan, teman-teman mengibaratkan apa sih? Kalau 55 itu? Oh mungkin kalau misalkan 35 itu ibaratkan tiang listrik begitu ya. Terus kemudian kalau 55 ibaratkan apa tuh? Ya. Ibaratkan lebih dari itu. Terus kemudian kalau misalkan 85 ibaratkan gapura kecamatan. Terus kemudian kalau 95 apalagi. Nah, maka teman-teman, ini saya ibaratkan dengan galon ya. Teman-teman, ini yang ingin segera turun. Jadi begini. Teman-teman kalau ngangkat galon ada dua cara. Angkat galon itu ada dua cara. Yang pertama, galonnya diangkat, terus kemudian dibalik. Kalau ini yang posisinya dispensernya di bawah ya, bukan yang galonnya di bawah. Cara pertama galonnya diangkat, terus kemudian dibalik, kemudian ditancepin tuh. Ini yang pertama. Terus kemudian cara yang kedua, kita galonnya angkat, ditahan selama setengah jam, lalu kemudian dimasukin ke dispenser. Kira-kira teman-teman pakai cara yang pertama apa cara yang kedua? Yuk silakan komentar. Ngangkat galon ada dua cara. Cara pertama angkat langsung masukin ke dispenser. Terus cara yang kedua diangkat terus ditahan setengah jam. Terus kemudian baru masukin ke dispenser gitu.
Enggak semua. Ini bagi yang dispensernya posisinya galonnya itu ada yang di atas. Walaupun ada yang di bawah sekarang ya. Sekarang sudah canggih, ada yang di bawah. Nah, masa sih cara yang kedua kok lucu banget, nggak masuk akal, kurang kerjaan kalau cara yang kedua, ya kan? Cara yang kedua nggak masuk akal. Masuk akal nggak teman-teman? Kayaknya nggak ada ya yang praktek cara yang kedua. Cara yang kedua ngapain nggak masuk akal. Tapi ternyata teman-teman, sadarkah kita, ini kalau ngangkat galon cuman setengah jam, ini bisa bikin jantung deg-degan, padahal cuma nahan setengah jam. Jantung deg-degan, iya pinggang boyoken gitu ya, badan pegel-pegel, badan jadi gemeter gitu ya, terus kemudian bisa jadi tekanan darah tinggi, kemudian bisa jadi pusing. Nah, tapi kenapa? Ini cuma setengah jam. Kenapa kita sudah ngangkat galon itu beratnya berapa sih? 19 liter ya. 19 liter itu setara berapa? Sekitar 19 kiloan. 19 kilo. Tapi ternyata kenapa kita sudah bertahun-tahun mau bertahan dengan beban yang ada di dalam badan ini dan ngerasa nggak risih. Ya makanya wajar ya kalau yang kelebihan BB itu ya ada keluhan jantungnya, ada keluhan darah tingginya, ya kan? Karena beban 19 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 19 kilo ada di badan kita dan kita bawa berhari-hari bertahun-tahun dengan ikhlas begitu. Ya kan? Nah, makanya nanti kita akan share kapan-kapan ya strategi bagaimana turun BB. Bukan sekarang. Insya Allah nanti lain waktu ya. Lain waktu insya Allah nanti akan kita share. Nah, bagi yang belum masuk ke dalam grup, yuk jangan-jangan nanti kita share materinya di grup. Bagaimana biar teman-teman kayak gitar Spanyol ya, dan nanti insya Allah suaminya lebih kelepek-kelepek begitu ya. Kelepek-kelepek. Kelepek-kelepeknya gimana sih? Kelepek-kelepeknya itu ya semakin cinta. Dan nanti efeknya bisa ke kulit ya, lebih teman-teman lebih cantik begitu. Oh, susah naikin berat badan. Ya, itu bisa banyak cara sih kalau untuk naikin berat badan. Silakan yang masuk ke dalam grup, yang mau masuk ke dalam grup ya, silakan cari sebentar, saya cari dulu ya. Di sini. Silakan masuk ke dalam grup, klik terus kemudian Kak Alaska, jangan pakai istilah nggak punya, belum mungkin ya. Belum punya gitu. Oh ya, ada satu bocoran ya. Ada satu bocoran praktisi kami yang di akun Dream ini sedang mencari pendamping hidup alias masih jomblo ya. Teman-teman nanti bisa mempertimbangkan begitu ya. Kalau sedang mencari imam sejati, insya Allah kami ada beberapa kenalan begitu ya, yang insya Allah nanti bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Oke teman-teman, masuk ke sini, masuk ke dalam grupnya, silakan di sini. Kemudian kok nggak bisa? Nah, masuk ke sini ya, silakan diklik. Kemudian silakan di sini ada grup terapi langit. Ya, dipencet saja silakan. Alamat Jogjanya di daerah Sewon, Kak Nelis. Sewon Bantul. Terus kemudian teman-teman klik saja Terapi Langit. Maka di sini akan diarahkan ke sebuah grup. Nggak bisa masuk grup? Ya, silakan kalau nggak bisa, silakan DM ya. Silakan DM. Nah, untuk grup masalah rumah tangga, masalah sakit kronis, ini silakan di sini. Kemudian untuk konsultasi dengan admin yang tengah. Dan untuk bergabung di grup bisnisnya, silakan teman-teman sini ya, masuk ke sini. Ini grup pembinaan bisnis dan lunas hutang. Bagi teman-teman yang ingin lunas hutang, membangun bisnis, nanti insya Allah jam 1. Oh, berarti salah pencet. Salah pencet, Kak. Kak Ami salah pencet. Jangan pencet yang, nah ini kan, lihat terjemahan kan. Salah pencet. Yang bawahnya yang terapilangit.com. Turun dikit, klik. Nah, begitu. Nah, maka langsung menuju ke sini. Gitu. Check out harganya 58. Iyakah Kak Melati? Itu sudah termasuk ongkir. Padahal aslinya 49 loh. 49. Itu mungkin sama ongkir. Ya. Kalau biar hemat teman-teman, itu daftar sebagai reseller. Insya Allah harganya sangat terjangkau. Gitu ya. Dan nanti siang kita akan meeting di Zoom ya, untuk membahas bebas hutang dan membangun bisnis omset ratusan juta hingga miliaran. Gitu. Insya Allah. Yang belum bisa masuk ke dalam grup silakan DM
ya DM, silakan setorkan nomor handphonenya. Ya, Kak Wawa pamit deh. Ya sudah, saya ikutan pamit ya. Saya ikutan pamit. Mohon maaf jika banyak salah teman-teman yang ingin bangun bisnis. Insya Allah nanti kita siap sinergi bareng. Boleh silakan. Enggak wajib on kamera. Begitu. Jam 1, sekitar jam 1 ya, insya Allah ya. Oke teman-teman yang ingin bangun sinergi bisnis bareng, teman-teman yang nggak punya bisnis, nggak punya produk, nanti bisa ikut bantu pasarkan produk-produk dari pondok pesantren kami. Ada madu anak ruqyah, terus kemudian ada garam ruqyah juga, terus kemudian ada sabun, ya sabun brightening, sabun untuk ya semakin glowing, sabun kolagen ya. Terus kemudian ada susu kambing etawa, ini untuk pernafasan ya. Produknya bulan ini masuk sekitar 50 item ya. Jadi teman-teman ada sekitar 80. Kita punya 80-an produk ya yang bisa teman-teman bantu jualkan dan insya Allah kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Kualitasnya ini kualitas yang insya Allah sudah teruji dan terbukti karena sebagian racikan saya pribadi, sebagian racikan dari tim saya, beliau adalah alumni dari Medical University China. Dari lulusan Cina ya, seorang dokter S3 gitu ya. Kalau belum punya modal, sabun kolagennya ini sekitar 49 harga konsumen. Ini larisnya kebangetan teman-teman ya, karena memang kombinasinya memang bahannya bagus. Sabun bidara plus kolagen plus niacinamide. Jadi khusus untuk masalah kecantikan, untuk masalah bisa membantu menghancurkan sihir penutup jodoh. Jadi sihir penutup jodoh itu seringkali membuat wajah kita itu terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Nah kalau jadi reseller ini harganya jauh lebih terjangkau. Begitu. Kalau yang nggak punya modal nanti bisa langsung masuk ke dalam grupnya yang Terapi Langit ini loh. terapilangit.com ya. Jangan klik yang atasnya. Kalau klik yang atasnya nggak bisa. Yang ada keluar begini. Tapi geser dikit ke bawah. Ya, geser dikit ke bawah. Maka akan langsung diarahkan ke grup. Seperti itu. Nah, terus kemudian masuknya ke grup yang ini, yang grup bisnis ya. Nanti akan kita share ilmunya di sini. Ini yang gratisan. Nah, masuk ke dalam grup tuh. Produknya sudah ruqyah semua? Ya, sebagian. Yang sabun tidak perlu diruqyah ya, karena sudah ada bidaranya. Dan daun bidara ini ditakuti sama jin. Begitu. Beli satu boleh, silakan Kak Nismar. Beli satu boleh. Bahkan kalau mau patungan sama temannya, tetangganya, boleh beli satu nanti paruan gitu ya. Diparo begitu. Oke, siap. Nanti linknya akan kita share di grup. Nah, teman-teman ada 5 paket yang bisa teman-teman pilih. Ada yang paket gratis sampai yang tertinggi stok 1,2 juta. Ya, apa sih keuntungan teman-teman stok 1,2 juta? Ini khusus bagi yang sudah punya tabungan di rumah. Barangkali daripada ditabung di rumah atau di bank, dititipkan ke kami untuk jadi stok produk ya. Begitu. Untuk darah tinggi nanti bisa dikombinasi dengan air ruqyah, teman-teman. Air ruqyah atau air zam-zam. Kalau kapsulnya nggak diruqyah. Gitu. Kapsulnya nggak diruqyah, tapi teman-teman kalau nanti misalkan beli 2 item, kita berikan ini, bonus air zam-zam atau air ruqyah. Begitu ya. Jadi nanti minum herbalnya itu pakai air zam-zam atau air ruqyah. Insya Allah manjur banget. Insya Allah sangat-sangat terasa, efeknya cepat. Itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut bantu jualan. Paket tertingginya 1,2 juta, teman-teman akan kita masukkan ke dalam website ini sehingga nanti peluang terjualnya lebih cepat. Karena apa? Banyak konsumen kita yang nanti akan mengunjungi langsung website dan pastinya ya akan membeli di lokasi terdekat. Nah, satu kabupaten kita batasi 5 agen platinum gitu. Untuk darting namanya Notens ya, Kak Muiza, namanya Notens. Seperti itu. Nanti bisa cek. Atau teman-teman, kalau yang mau konsultasi dulu silakan ya. Jogja Jakarta berapa hari? Oh, Kak apa ini sudah order berapa lama? Biasanya sih 3 harian ya. Air zam-zam untuk sekali minum boleh, untuk beberapa kali minum juga boleh. Gitu ya. Bisa dikirim ke Taiwan? Bisa Kak Mimi. Boleh sekali, bisa. Saran saya sekalian produk yang lain ya, yang belum. Atau nunggu serumnya mungkin nanti ya. Oke teman-teman. Oh sudah semingguan. Oke, nanti silakan japri ya. Kak apa silakan DM. Barangkali ada masalah di ekspedisinya. Karena kalau sudah kita kirim, biasanya yang bermasalah ini jasa ekspedisi. Begitu.
Oke teman-teman yang ingin konsultasi soal masalah rumah tangga, soal masalah anak, soal masalah sakit untuk diagnosa tertentu ya. Terus kemudian maksudnya yang kita bisa bantu itu diagnosanya secara non medis ya. Kalau diagnosa medis itu tetap saya sarankan teman-teman cek ke dokter gitu ya. Karena saya bukan dokter, saya seorang herbalis ya. Fokusnya di herbal. Jadi herbal dan ruqyah ya. Jadi saya nanti diagnosanya berdasarkan sedikit apa yang saya ketahui. Kalau ke Saudi, Kak Wid, silakan DM saja karena saya belum mengetahui secara pasti, butuh ngecek di ekspedisi masing-masing. Begitu teman-teman, saya izin pamit ya. Sampai ketemu nanti malam jam 20 WIB. Yang mau konsultasi masalah bisnis, masalah hutang, masalah rumah tangga, silakan DM ke akun kami ya. Kirim pesan di sini dan jangan lupa follow. Saya pamit. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses semua teman-teman, lunas hutangnya, rezekinya melimpah, bisa bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa punya rumah mewah, bisa ibadah ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin hingga ke jannah.